Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Salam jumpa kembali di dalam ibadah Sekolah Minggu Bethesda tanggal 2 Agustus 2020. Adik-adik yang kekasih, hari ini kita ada di bulan Agustus, di mana Gereja Kemah Injil Indonesia di dalam bulan Agustus memperingati bulan penginjilan. Nah adik-adik, kita pun sekolah minggu juga ada di dalam bagian Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita memperingati bulan penginjilan pada saat ini. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan kita menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami bersama-sama beribadah, walaupun hanya melalui video, tapi kami bersyukur Tuhan karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu dari awal sampai dengan selesainya, dan biarlah apa yang kami buat, yang kami lakukan, biarlah itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, lalu kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi, lalu Alkitabnya dibuka. Sebelumnya kita menyanyi sebuah lagu yang menyatakan bila Roh Allah ada di dalamku. Salam adik-adik yang ada di rumah. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini menyiapkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus,
biarlah Tuhan Yesus sertai kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan ini, supaya ada roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan jauhkan daripada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Baik adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak menanyakan, apakah adik-adik masih mengingat cerita kita minggu lalu? Cerita kita minggu lalu tentang Kain dan Habel. Dan pada minggu ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa buka dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Judul dari cerita ini yaitu Saulus bertobat. Adik-adik, Saulus ini adalah seorang Yahudi yang sering menganiaya akan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Jadi Saulus ini kalau dia di mana saja dia berada, dia selalu membuat onar, dia selalu membuat keributan dan selalu dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu kali Saulus ini berjalan ke Damsyik, ya. Dia rencana berjalan ke Damsyik, dan pada saat itu di tengah jalan sebelum masuk kota Damsyik, ya, dia mendengar suara Tuhan dan ada cahaya yang dari langit mengelilingi dia, ya. Kita bisa sama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 dan 6. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, waktu itu Saulus seketika itu juga dia tidak bisa melihat. Lalu orang-orang menuntun dia dan masuk ke kota Damsyik. Nah, adik-adik, waktu dia masuk ke kota Damsyik, ya, 3 hari 3 malam dia tidak makan dan dia tidak minum. Dia tidak makan dan dia tidak minum, dan juga dia buta. Adik-adik, kalau waktu kita merasa, ya, kalau waktu kita buta mata tidak bisa melihat itu bagaimana perasaan kita, ya. Jadi seketika itu juga dia tidak bisa melihat dan dia berpuasa selama 3 hari 3 malam, dia tidak makan dan dia tidak minum. Lalu suara Tuhan, ya, kepada dia, dan Tuhan mengutus seorang yang bernama Ananias, ya. Tuhan mengutus seorang yang bernama Ananias untuk bertemu dengan Saulus, ya. Jadi Ananias pergi bertemu Saulus. Ananias ini adalah seorang murid daripada Tuhan Yesus, ya. Murid Tuhan Yesus juga, dia seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia pergi dan dia bertemu dengan Saulus, dan dia pergi bertemu Saulus di satu rumah. Rumah itu ada seorang di situ yang bernama Yudas. Nah, lalu Saulus didoakan oleh Ananias, ya. Ananias ini mendoakan Saulus, dan Saulus seketika itu juga, ya, kita Saulus dan Ananias berdoa bersama-sama, dan Ananias berdoa kepada Saulus dengan mengatakan begini, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, daripada mata Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu ia dibaptis, ya. Seketika itu juga dia didoakan oleh Ananias, dan akhirnya Ananias Saulus sudah bertobat, ya, oleh doa daripada Ananias. Adik-adik, setelah Saulus bertobat,
Saulus pergi memberitakan Injil. Jadi dia sudah tidak berkelakuan seperti yang sebelum-sebelumnya, yang tadinya dia orang yang jahat, selalu menganiaya anak-anak Tuhan. Tapi setelah Tuhan pakai dia waktu jalan ke Damsyik, dia buta, dan akhirnya dia bertobat dan dia pergi memberitakan Injil. Ya, itu dia pergi memberitakan Injil kemana saja dia bertemu dengan orang-orang, dia menceritakan tentang nama Tuhan. Ya. Adik-adik, saat ini kakak mengajak adik-adik semua di bulan penginjilan ini, bulan Agustus ini, adik-adik yang lebih lagi dekatkan diri pada Tuhan dengan rajin berdoa, juga rajin sekolah minggu. Terima kasih, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini kami sudah dengar dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Oneng. Nah adik-adik, pada bulan misi ini kita diingatkan untuk tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tugas kita ini dapat kita lakukan dengan berdoa, dengan memberikan dana, dan juga hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu syukur Tuhan, lalu doa penutup nanti akan dibawakan oleh Ibu Vero. Sesuai dengan pujian kami pada pagi indah ini Tuhan, biarlah Injil kebenaran itu diceritakan di atas segala bangsa-bangsa. Pada pagi indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat ibadah kami pada pagi indah ini Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah kami sampai di akhir ibadah kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak sekolah minggu kami yang sedang mengikuti ibadah secara online lewat video ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, pendidikan mereka, kesehatan mereka, bahkan orang tua dan setiap anak-anak sekolah minggu kami.
Kami berdoa Tuhan untuk gereja Injil Indonesia, di mana pada bulan Agustus ini sedang memperingati misi penginjilan. Biarlah kiranya Injil Tuhan itu disampaikan ke seluruh dunia. Injil Tuhan itu disampaikan ke berbagai daerah, sehingga Injil itu mengubah setiap orang-orang yang diselamatkan kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah dicurahkan di atas bangsa ini. Biarlah kiranya berkat Allah tercurah di atas bangsa ini, di mana bangsa kami saat ini dilanda pandemi virus corona. Mari Tuhan Engkau pulihkan kesehatan setiap masyarakat bangsa Indonesia. Pulihkan perekonomian bangsa kami, bangkitkan bangsa kami dari keterburukan Bapa, sehingga nama Tuhan saja dimasyhurkan di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sepanjang 1 minggu ke depan, biar kiranya Allah menjaga melindungi kami, sehingga minggu depan kami boleh sama-sama kembali lagi untuk mengikuti ibadah secara online yang kami lakukan seperti minggu-minggu yang kami sudah lakukan. Memberkati kami semua pengasuh yang sudah mengambil bagian saat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat kepada kami, kreativitas kepada kami, roh kesehatian kepada kami, untuk kami Tuhan tetap berdiri kokoh, untuk Tuhan tetap melayani Tuhan lewat pelayanan anak ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi namamu. Inilah doa kami, dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi yang indah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.